ये दोनों बच्चियों की परवरिश बहुत ही डिसिप्लिन्ड तरीके। क्या लड़कों से जितना कम बात करे ना उतनी सेफ रहती. Kisah akan berfokus pada calon pasangan pengantin bernama Podar si pria dan Koya si wanita, di mana mereka akan segera dinikahkan lewat perjodohan oleh kedua orang tuanya. Dan seperti yang kita lihat, Podar dan Koyal ini nampak seperti dua pasangan serasi dengan kepribadian yang baik satu sama lain, terutama Koyal yang katanya merupakan wanita soleha, tak pernah berkata kasar, tak pernah berpakaian terbuka, sekaligus tidak pernah terjun pada yang namanya pergaulan bebas. All girls school and all girls college. लड़कियां लड़कों से जितना कम बात करे ना उतनी सेफ. सेफ्टी बहुत जरूरी है. अभी कुछ महीने पहले ही Melihat calon istrinya yang sangat cantik membuat Podar tak berkedip sedikit pun, sampai ketika orang tuanya angkat bicara untuk menyanjungnya, di mana sanjungan itu tampak terlalu berlebihan menurut Podar dan seolah mempermalukan dia di depan calon istrinya itu. आँख के पास वी शेप का निशान बन गया. So cute, no brave boy. Podar juga memiliki pekerjaan sebagai seorang dokter hewan dan secara kebetulan Koya juga mempunyai hewan peliharaan yaitu seekor anjing bernama Tusi. Namun tanpa diduga ketika melihat Podar, Tusi malah melakukan hal ini kepadanya. लगता है इनका डॉगी तुम्हें लाइक करने लगा है. Tak berselang lama ketika dua keluarga itu sedang berbincang, datanglah Paman Koyal membawa seorang pendeta untuk menentukan berapa lama lagi mereka bisa melangsungkan pernikahannya. 36 गुण में 33 गुण मिले. मतलब राम सीता 2 हफ्ते में ही ये शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो लड़के की कुंडली में. Sejak pertemuan terakhir itu, Koya dan Podar saling menyukai postingan di Instagram satu sama lain, di mana kemesraan mereka hanya sampai di situ saja. Karena keluarga Koya tidak pernah membiarkan anaknya pergi sendiri menemui Podar, bahkan tidak bisa melakukan panggilan video untuk mengobati rasa rindunya masing-masing. Ketika Podar sedang berbelanja perlengkapan souvenir di salah satu mall, ia malah tak sengaja bertabrakan dengan Paman Koyal yang tampaknya sedang tergesa-gesa. मुझे देरी हो रही है, मैं शाम को मिलता हूँ. जलेबी गुलाब जामुन. Sesampainya di rumah Koyal untuk memberikan souvenir yang baru saja dibeli sebanyak 6 kantong, tiba-tiba saja si anjing Tusi menabrak dan menghancurkan kantong itu dan memakan beberapa bagian yang ada di dalamnya. I think he likes Lily. Singkat cerita, tibalah di hari pernikahan yang begitu meriah dan singkat, di mana setelah pernikahan itu selesai, Podar segera membawa Koyal yang kini sudah menjadi istrinya ke dalam sebuah kamar hotel yang memang sengaja sudah disiapkan untuk ajang malam pertama mereka. Ketika Podar hampir saja membelah duren, Koyal tiba-tiba saja dihubungi adiknya yang meminta agar dia bertanya kepada si suami terkait alasan kenapa si anjing tidak kunjung BAB selama 2 hari, di mana Koyal tentu merasa marah kepada si adik yang mengganggu malam pertamanya dengan permintaan bodoh seperti itu. तो क्या करें? फोन रख. Untuk mengatasi kecanggungan akibat Podar gagal melancarkan aksinya, Koyal pun mengajaknya untuk menikmati teh hangat terlebih dahulu yang ketika air baru saja dipanaskan, tiba-tiba mereka kedatangan tamu tak diundang menanyakan sosok Charlie kepada Podar, di mana Podar yang tak tahu menawarkan hal itu tentu tak dapat menjawab, membuat kedua tamu itu murka dan langsung menodongkan senjatanya, sehingga Koyal yang melihat hal itu segera bertindak dengan melakukan cara seperti ini. Pada akhirnya kedua orang itu berhasil Koyal usir keluar dari kamarnya, di mana mereka langsung bersembunyi ke kamar sebelah dan membuat pengalihan terlebih dahulu agar dua orang tadi menganggap jika Koyal dan Podar turun ke bawah dengan menggunakan sebuah selendang. Tanpa berlama-lama di kamar orang asing itu, mereka menggasap jaket dan sepatu yang dimiliki oleh penghuni kamar, kemudian langsung turun ke parkiran, berniat meninggalkan tempat itu dengan menggunakan mobil pengantinnya. Sesampainya di parkiran, mereka pun langsung memasuki mobil berniat melarikan diri dari sana, di mana Koya teramat sangat dibuat jengkel ketika melihat suaminya yang begitu bertele-tele seolah mereka sedang berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Ketika
Ketika memasuki jalan raya, Koya kembali dibuat para rusing tatkala suaminya berkendara sesuai dengan peraturan lalu lintas. Bahkan ketika ditembaki pun, Podar tetap saja berkendara seperti hari-hari biasa karena satu hal yang pasti, Podar sangat takut ditilang jika dia melanggar peraturan lalu lintas. Berkat ketaatannya mematuhi protokol berkendara, Podar berhasil meloloskan diri dari mereka untuk sementara waktu, di mana Koya segera memanfaatkan hal itu dengan mengambil alih kursi kemudi karena sudah terlalu greget dengan apa yang dilakukan suaminya sejak tadi. Dan ya, Koya rupanya merupakan seorang ahli di bidang berkendara, di mana ia berhasil melewati sumpat selempet jalan yang dilalui, berbeda dengan dua orang yang mengejarnya, yang selalu gagal ketika mengikuti rekam jejak wanita itu. Setelah berhasil lolos, Koya yang tak ingin suaminya bertanya-tanya terkait alasan kenapa dia bisa hebat pun menjelaskan jika dirinya merupakan seorang raja jalanan selama 1,5 tahun, di mana hal itu tentu membuat Podar sangat syok karena yang dia tahu istrinya adalah wanita baik-baik yang tak pernah keluar dari rumah di malam hari. आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए. Selesai dengan itu, Podar tiba-tiba mendapat sebuah panggilan misterius dari seorang yang saat ini sedang berada di tengah-tengah keluarganya, di mana Podar yang bicara urup ap erup ep pun membuat Koya merasa kesal sehingga ia langsung mengambil alih panggilan itu dan mulai berbicara dengan bahasa yang sangat sopan. तेरी माँ बहन एक करके रख दूंगी अगर घर वालों को कुछ हुआ तो तेरी माँ का. Di tengah keterkejutannya, Podar memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju kantor polisi. Namun, baru saja memundurkan mobilnya, tiba-tiba rupanya orang yang menabrak Podar dan Koya adalah dua orang misterius tadi, di mana mereka langsung dimasukkan ke dalam bagasi mobil untuk dibawa pergi entah kemana. Di tengah perjalanan, kedua orang misterius itu berhenti terlebih dahulu karena kebelet kencing, di mana mobil yang mereka parkirkan sembarangan membuat di sub yang berjaga langsung menderek mobilnya saat itu juga. Pada perjalanan bersama mobil derek itu, Podar dihubungi oleh seorang petugas CID bernama Sanjay Ribeiro, di mana si Sanjay juga menanyakan terkait Charlie, yang tentunya Podar tidak bisa menjawab dan malah balik nanya terkait siapa si Charlie ini. कौन सा चार्ली? हमें किसी चार्ली के बारे में कुछ नहीं पता. Sanjay menjelaskan jika pada malam tanggal 28 Desember kantor polisi Santinagar mendapat petunjuk bahwa Bandar Kriket malam itu memindahkan uang sebesar 100 juta dari Kalagoda ke Mahalami. Namun alih-alih melakukan perlindungan, para polisi itu malah merampok semua uang si Bandar, yang kebetulan perampokan itu terjadi di depan toko milik paman Koyal yang tiada lain adalah Kuswan, di mana dia langsung menyalin semua rekaman CCTV depan tokonya pada sebuah flashdisk karakter Charlie Chaplin dan langsung menyerahkannya ke polisi. Namun ketika melihat salah satu polisi yang mendatanginya, ia merasa tidak asing dengan si polisi itu yang ternyata merupakan salah satu dari orang yang melakukan perampokan, sehingga Kuswan yang menyadari jika dirinya berada dalam bahaya pun memutuskan untuk langsung melarikan diri. Kuswan pergi ke sebuah mall karena percaya jika di tempat ramai dia akan baik-baik saja. Yang dalam pelariannya itu, dia bertemu dengan Podar dan menyimpan Charlie ke dalam salah satu tas souvenir yang dibawanya. Dan sialnya, tak lama setelah itu, Kuswan tertangkap oleh para polisi yang mengejarnya. Kemudian disiksa sampai mau buka mulut terkait keberadaan Charlie. Dan setelah para polisi mendapat informasi yang cukup, Kuswan langsung dieksekusi dan mayatnya dibuang ke sebuah tempat antah berantah. Namun secara ajaib dia masih bisa bertahan hidup dan diselamatkan oleh seseorang yang langsung membawanya ke rumah sakit, di mana si paman yang sudah sadar pun lantas memberikan informasi itu kepada Sanjay, membuatnya langsung memburu para polisi korup itu. बाहर आपके किसी बैग में डाल दी.
वहाँ खुशवंत अंकल मिले थे शायद, उसमें डाल दिया होगा तो। Sanjay pada akhirnya meminta Podar untuk segera menemukan flashdisk yang dimaksud karena berisi bukti yang sangat penting, di mana Podar langsung mengiyakan dengan imbalan sebuah perlindungan untuk orang tua dan mertuanya yang saat ini sedang ditawan oleh polisi. उससे बोला कि हमारे पेरेंट्स उसके साथ हैं। फिक्र मत करिए, मैं अपने एक भरोसेमंद ऑफिसर को भेजता हूँ, आपके पेरेंट्स पे नजर रख। Sesampainya di kantor Dishub, Koya dan Podar segera keluar dari dalam mobil, di mana Podar yang ingin masalah ini segera berakhir pun menanyakan kepada siapa saja Koya membagikan souvenirnya. Namun sayangnya Koya tidak ingat kepada siapa saja dia membagikan souvenir itu dan langsung pergi ke tempat rekannya yang mungkin mengingat pembagian itu. कनिका कनिका को पता होगा। Ketika sampai di sebuah diskotik, Podar merasa aneh dengan alasan Koyal membawanya ke sana, yang ternyata temannya itu merupakan seorang DJ yang menjadi pengiring di pernikahannya, di mana Podar merasa syok karena sudah dibohongi tentang Koyal dan teman-temannya yang mengaku jika mereka adalah orang baik-baik. Sehingga mendengar hal itu, Koyal langsung mengomel karena merasa tidak terima dikatakan sebagai wanita yang tidak baik hanya karena dia bersenang-senang bersama sahabatnya, sekaligus meminta Podar untuk mengerti jika wanita juga memiliki mimpi dan kesenangan seperti halnya para pria. एक ही बार जिंदगी मिली, हमें पूरा हक है जीने का। ओके, चलो। Setelah mengalami beberapa insiden karena ini merupakan kali pertamanya Podar memasuki diskotik, mereka berhasil membawa sahabat Koyal ke toilet untuk mengajaknya bicara. Dan setelah Koyal menjelaskan situasinya pada si sahabat, ia langsung meminta izin untuk melihat isi tas souvenir yang Koyal berikan. Namun ketika si sahabat memberitahu di mana souvenir itu disimpan, Koyal langsung marah-marah dan baru saja selesai urusan dengan sahabatnya, kini Koyal harus berhadapan dengan dua orang polisi yang berniat menangkapnya sehingga mereka berdua melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sebuah kendaraan super mewah, yaitu kereta tanpa kuda, di mana Koyal yang sedang mabuk mulai berbicara ngelantur dan nyosor-nyosor pada suaminya yang kemudian tertidur akibat terlalu mabuk. Tibalah mereka ke sebuah rumah yang ternyata adalah mantan Koyal, sehingga pantas jika di diskotik tadi Koyal memarahi dan memukuli sahabatnya yang disinyalir telah bermain di belakangnya. Dan tanpa menanggapi si pemilik rumah, Koyal segera membawa Podar ke kamar mantan pacarnya untuk mengambil tas souvenir yang disimpan di dalam sana. Si mantan terus saja berbicara ngawur di depan Podar seraya meminta agar mereka berdua segera bercerai karena pada kenyataannya si mantan masih sangat mencintai Koyal. Namun karena Koyal sudah dongkol dengan orang itu, dia langsung menendang burungnya dan segera pergi dari sana setelah tak menemukan apa yang mereka cari. just a rebound, man. Rebound का मतलब समझता है? इसने तेरे से शादी मुझसे बदला लेने के लिए की। अब कर पैदा। Di luar rumah, mereka berdua menyempatkan diri untuk merenung dan saling berbicara terlebih dahulu, di mana Podar yang merasa jika dirinya adalah pelampiasan pun mengajaknya untuk ngariung bersama keluarga besar mereka. Apakah pernikahan ini akan berlanjut atau mereka akan bercerai saja? मुझे आपका रिबाउंड नहीं बनना। It's not even good for you. Entah dari mana informasi yang para polisi dapat, mereka selalu berhasil menemukan Podar dan istrinya. Namun beruntung ketika si polisi sedang menodongkan senjatanya, tiba-tiba saja rombongan orang yang seserahan melintasi mereka, sehingga Podar dan istri kembali berhasil melarikan diri dari sana. आंटी, वो अंकल बुला रहे, पैसे गिर गए आपके। Melihat seorang pencuri sepeda, Koyal lantas mendekati untuk meminta dia melepaskan rantai yang membelenggu mereka berdua. Kemudian langsung bersembunyi di sebuah tempat konstruksi, yang hal itu kembali berhasil mengecoh para polisi. Meski selamat dari polisi, mereka malah dihadang oleh seorang security tempat itu yang menganggap jika mereka adalah pasangan mesum yang sedang mencari tempat sepi, di mana Koyal berhasil meyakinkan bapak security dengan mengatakan jika mereka saat ini sedang dikejar oleh para preman akibat kawin lari karena tidak direstui. मैं सारस्वत ब्राह्मण हूँ, ये बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है तो।
Berdasarkan pernyataan itu, si bapak yang percaya pun mengajak Podar dan Koyal untuk makan bersama terlebih dahulu, yang dalam acara makan-makan itu mereka berdua mendapatkan sebuah pencerahan terkait cinta sejati dan bagaimana cara menemukannya. शादी से पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, एक साथ रहे, फिर इश्क हुआ. Belum juga makanan mereka habis, suara gedoran pintu menggema dari luar area pembangunan, di mana si bapak yang tak ingin kedua tamunya terluka pun lantas menghampiri para preman itu dan mengatakan jika pasangan yang mereka cari sudah pergi. इंटर कॉलेज भी थे ना? या इधर गए, इस तरफ. Untuk menghindari kejaran polisi tadi, mereka berdua memutuskan untuk menaiki bangunan yang belum jadi. Podar menanyakan tentang siapa saja orang yang ikut dalam pesta lajang Koyal, dan besar kemungkinan mengingat kepada siapa saja dia memberikan souvenirnya, di mana Koyal menjawab jika mungkin ada satu pria yang mengetahuinya. एक मिनट, सनी को पता होना चाहिए. हाँ सनी. कौन सा नहीं? Baru saja akan berangkat menemui pria itu, polisi yang curiga jika Podar dan istri ada di area konstruksi pun mulai menaiki bangunan, sehingga mereka berdua langsung bersembunyi saat itu juga. Ketika dalam keadaan genting itulah, Podar tak sengaja menendang hebel yang membuat polisi itu langsung menemukan mereka sehingga... अरे मैं लिफ्ट में नहीं बैठ गया. बच के आंखें खोलो. Lepas dari dua polisi barusan, rupanya ada polisi lain yang sudah menunggunya di luar, di mana Podar dan Koyal segera berlari menuju ke stasiun agar bisa lolos dari para polisi tersebut. Setelah berhasil meloloskan diri, Podar yang melihat darah dari kaki istrinya pun menyadari jika Koyal sedang terluka, yang ternyata kakinya terkena pecahan kaca, sehingga Podar yang merupakan seorang dokter pun langsung mengoperasinya saat itu juga. कोई भी गाना याद करो. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di tempat pesta lajang yang rupanya pria yang dimaksud adalah seorang penari, di mana pria itu juga mendapatkan salah satu souvenir yang saat ini disimpan di rumahnya, dan meskipun jarak ke rumahnya cukup dekat, namun karena malam ini bertepatan dengan malam tahun baru dan tidak ada penari lain yang datang kecuali dirinya pun membuat dia tak bisa pergi karena sebentar lagi dia harus tampil di acara pesta lajang yang lain. जाके आने में कितना 15 मिनट लगेगा ना? तब तक मैं संभालूंगा क्राउड. श्योर सर, आप संभाल लेंगे. पक्का. Pada akhirnya, Podar bersedia untuk menggantikan pria tadi menjadi penari di acara pesta, di mana Podar berhasil mengendalikan situasi karena ternyata dirinya adalah penari yang hebat dan penampilannya sangat disukai oleh para penonton. Sekembalinya penari yang asli dengan membawa souvenir dari rumahnya, mereka kembali dibuat kecewa karena Charlie juga tidak berada di sana, di mana si penari mengatakan jika ada satu lagi wanita bersahaja yang mendapat tas souvenir itu. सुहाना. चश्मे वाली लड़की. सुहाना को सब पता होगा. ओके ओके, थैंक यू. Koyal yang mengetahui siapa wanita itu pun langsung membawa suaminya pergi ke rumah si wanita dengan menggunakan sepeda motor yang entah dia dapat dari mana. क्या हरामजादी बॉडी बन. रियल लाइफ का सेंसर होता तो सिर्फ बीप बजता. Sesampainya di rumah si wanita, Koyal segera meminta tas souvenir yang kemarin dia berikan. Namun sama seperti tas yang lain, dia tidak menemukan Charlie di dalamnya. Yang bersamaan dengan itu, Sanjay kembali menghubungi Podar untuk menanyakan terkait perkembangan dari pencariannya. Yang kali ini, Sanjay tampak marah telah mengetahui jika Podar masih belum menemukannya. मजाक लग रहा है तुम लोग को? बहुत लाइटली ले रहे हो तुम. फिक्र नहीं है? Ketika Koyal masih mengotak-atik tas souvenir yang barangkali Charlie tersangkut atau terselip di salah satu isi dari souvenir tersebut, Podar yang tak sengaja melihat buku kedokteran milik si wanita langsung mengajaknya bicara, di mana Koyal yang melihat betapa nyamannya si sahabat dan suaminya berbincang pun menjadi sangat cemburu dan langsung mengajaknya pergi saat itu juga. चले. चलो. वेलकम दीदी.
Setelah keluar dari rumah sahabatnya, Koya langsung mengutarakan semua yang dia lihat tadi malam, di mana Podar yang tak mengerti maksud dan tujuan istrinya mengomel seperti itu pun hanya bisa pasrah karena memang dia tidak mengerti dengan apa yang istrinya ucapkan. Namun semua berhasil Podar pahami ketika Koyal meminta untuk jangan melihat wanita lain lagi selain dirinya. Koyal yang sempat melemparkan helmnya lantas meminta Podar untuk segera mengambilnya. Namun ketika Podar pergi mengambil helm itu, tiba-tiba sebuah mobil hitam datang menghampiri Koyal dan langsung membawanya pergi. Di mana Podar yang lupa jika dia memiliki sepeda motor pun langsung berlari mengejar mobil si penculik saat itu juga. Tak berselang lama, datanglah dua polisi yang tadi mengejar mereka berdua, di mana Podar yang sudah hilang kesabaran pun mengambil sebatang kayu dan memukul mereka sembari meminta untuk segera melepaskan istrinya. मेरे माँ बाप को किडनैप किया अभी मेरी पत्नी को उठा के लेके Tepat ketika Podar ngacapruk terkait mereka berdua yang merupakan polisi jahat karena telah mencuri uang 100 juta pun langsung mengklarifikasi jika mereka berdua ini bukanlah polisi melainkan CID yang sedang mengejar Sanjay Rivero, karena ternyata Sanjay bukanlah agen CID yang pada kenyataannya Sanjay lah kepala polisi itu. Dan setelah mereka menunjukkan rencananya, Podar pun percaya jika orang yang ada di hadapannya adalah agen CID yang asli. इंस्पेक्टर सचिन भिड़े, इंस्पेक्टर हर्षवर्धन साठे, मुंबई CID. Agensi ID bernama Sate menjelaskan jika Inspektur Sanjay dan anggotanya sangatlah korup, di mana Sate berniat untuk menangkapnya. Namun karena belum cukup bukti, maka mereka tidak bisa melakukan hal itu sampai akhirnya perampokan terjadi. Dan Paman Kuswan memiliki bukti atas perampokan itu. Namun yang tidak si Paman sadari adalah dia malah melaporkannya pada orang yang salah, dan hal itu berhasil diketahui oleh Sate lewat mata-mata yang sudah dia siapkan di kantor polisi. Kuswan yang tertangkap dan disiksa tentu mau harus membocorkan rahasia terkait barang bukti yang dia punya. Dan setelah mendapatkan informasi dari Kuswan, para polisi segera pergi ke tokonya untuk membakar harddisk CCTV. Namun meski harddisk itu sudah hancur, mereka masih harus mencari satu flashdisk yang saat itu sedang dipegang oleh Podar. क्योंकि एक जगह पे एविडेंस बचा हुआ था. Podar kemudian menanyakan dari mana Sate tahu jika Charlie ada padanya, pun langsung dijelaskan lagi oleh Sate jika dia mendapatkan informasi itu setelah menyadap percakapan salah satu polisi dan rekannya. Namun karena koneksi yang jelek membuat panggilan itu putus-putus, di mana mereka hanya menyerap informasi yang mengatakan jika saat ini Podarlah yang menyimpan flashdisk tersebut. Mendengar hal itu, tentu Podar merasa marah karena mereka mengejarnya dengan alasan koneksi yang jelek, di mana Sate juga meminta maaf kepadanya atas kesalahpahaman yang terjadi karena pada awalnya Sate beranggapan jika Podar adalah salah satu dari mereka. और फिर हम लोग को कैसे मालूम तू संजय रिबेरो का आदमी है या खुशवंत कपूर? मतलब वो जो गुंडे थे वो संजय रिबेरो उनको भी तो वो चार्ली पेन ड्राइव चाहिए. Podar akhirnya membawa Sate dan satu lagi agensi ID bernama Bade untuk pergi ke rumahnya karena dia yakin jika Charlie masih tersimpan di dalam satu lagi tas yang belum dia periksa. कौन सा बैग? अरे है एक बैग जिसमें है तू चलो यार. Sesampainya di rumah, Podar tidak menemukan Charlie di dalam satu-satunya tas yang tersisa dan hanya mendapati salah satu ART-nya berada dalam kondisi terikat dengan rumah yang sangat kacau, di mana Podar juga mendapat pesan dari para polisi terkait ancaman pembunuhan yang akan mereka lakukan terhadap keluarganya jika dia tidak menyerahkan Charlie tepat pukul jam 8 siang. 8 बजे ताड़पत्री कंपाउंड. सिर्फ 1 घंटा बाकी है. तो अब Ketika Sate menghubungi unitnya untuk menyelamatkan keluarga Podar, Podar teringat dengan malam pertamanya ketika Koya menerima panggilan dari sang adik terkait si anjing yang tidak kunjung BAB selama 2 hari, sehingga Podar lantas menyimpulkan jika anjingnya atau Tusi telah memakan Charlie berikut dengan satu lagi tas yang hancur di hari dia menyerahkan souvenir itu pada keluarga Koya. उसी में थी ना कुत्ते ने 2 दिन से पूपी नहीं की. चल 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 चल. Sementara itu di tempat keluarga Podar dan Koya, tampak si polisi mulai mengintimidasi pihak keluarga dengan menggunakan senjata. Namun sebelum sempat berbuat macam-macam, pihak CID sudah datang dan langsung menangkapnya saat itu juga. तो बात मान लेनी चाहिए ना चुपचाप. मुंबई CID. चल. Kembali pada Podar dan CID, mereka melakukan rongsen dan mendapati Charlie berada di Prutusi, yang setelah itu Podar memutuskan untuk pergi ke markas Sanjay seorang diri agar Sanjay tidak curiga terkait Podar yang kini sudah beraliansi dengan CID.
बीवी अंदर है, मैं अंदर जाऊंगा। बस सोच ले हम लोग रेडी। अरे मैंने कहा ना मुझे रिस्क नहीं ले। Dengan membawa sebuah pulpen yang di dalamnya terdapat kamera tersembunyi, Podar akhirnya pergi seorang diri tanpa didampingi Sate ataupun Bude. Dan jika Podar berada dalam situasi terdesak, dia hanya perlu mengucapkan kode yang berbunyi, "Aku ayahmu." Maka pihak CID akan langsung mendatanginya saat itu juga. ये जैसे बोलेगा ना हम लोग आ जाएंगे। हाँ? चल 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 और कुछ? Podar pergi bersama Tusi ke sebuah tempat terbengkalai dan setelah berjalan cukup jauh, ia dijemput oleh dua orang polisi yang langsung membawanya ke hadapan Sanjay dan sesampainya di sana, ia melihat Koyal berada dalam kondisi terikat di dalam mobil sekaligus Paman Kuswan yang sedang digantung di langit-langit bangunan. Di sana Podar langsung menjelaskan jika saat ini Charlie berada dalam perut Tusi, namun bukannya mengambil flash disk itu, Podar malah mendapatkan beberapa tamparan dan sebuah pukulan dari Sanjay dengan bonus tendangan yang dilayangkan oleh anak buah si Sanjay ini. मैंने बोला था बीच में आने को। Setelah menampar anak buahnya sendiri karena ikut campur, Sanjay kemudian mengambil pisau untuk membedah Tusi. Namun karena Koya terlalu banyak bicara, Sanjay terlebih dahulu mendatanginya dan langsung menamparnya saat itu juga. बिल्कुल डर नहीं लगता है। Podar sempat memberikan kode beberapa kali kepada Sate agar segera membantunya, di mana sebuah mobil truk yang menghalangi jalan keluar membuat Sate sangat marah dan tidak bisa langsung pergi membantu Podar yang berada dalam keadaan terdesak. Namun tanpa semua orang sadari, sosok ahli bela diri Cina yang tiada lain adalah Bruce Lee mulai bangkit dalam dirinya ketika melihat sang istri disakiti, di mana dia langsung menghampiri Sanjay dan ये नहीं करना चाहिए था। aksi hebat suaminya, Koya langsung terpana seolah ingin segera mengajaknya melakukan malam pertama, di mana hal itu harus ditunda terlebih dahulu karena anak buah Sanjay datang untuk menghajar musuh bosnya itu. रिश्ते में तो हम तुम्हारा बाप लगता है। Dalam keadaan terdesak itulah, Koyal akhirnya membantu sang suami melawan anak buah Sanjay yang masih tersisa. Dan setelah semua orang dikalahkan, Koyal mendapati sang suami seolah ingin menghajarnya yang ternyata... Siapa sangka Sanjay sudah tersadar dari pingsannya dan langsung menembak Podar tepat di dadanya. Yang bersamaan dengan itu, Sate dan pasukannya datang, langsung meringkus Sanjay dan seluruh anak buahnya. Rupanya Podar memakai rompi anti peluru yang membuatnya selamat dari tembakan Sanjay tadi, di mana Sate yang telat datang membantu Podar lantas menghampirinya untuk meminta maaf, dan Koyal yang baru mengetahui jika Sate atau orang yang sejak awal mengejarnya merupakan CID yang sebenarnya pun lantas meminta maaf karena sudah memperlakukannya dengan kasar. बस थैंक यू। मैं अपना काम करते हैं अभी। Ketika semua telah selesai dan para pasukan Sate termasuk Podar dan sang istri hendak pergi dari tempat itu, sayup-sayup terdengar suara seseorang yang tanpa disadari jika semua orang yang ada di sana melupakan satu sosok yang sangat penting dalam cerita ini. Oh my God, Mama Ji. I'm still hanging. क्या है? This is very careless. कल से लटकाऊं। Sate dan Bade sendiri menunggu Tusi buang hajat, yang hal itu harus dilakukan karena jika tidak, maka mereka tidak akan tahu apakah Tusi terdapat Charlie-nya atau tidak. Setelah semua benar-benar selesai, akhirnya Podar dan Koya bisa kembali memasuki kamar berharap mereka menikmati malam pertamanya. Namun baru saja akan melakukan hal itu, tiba-tiba tamat ending yang sangat membagongkan.